Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hendra Hidayat, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lombok Barat. Hari ini rencananya saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik dengan paradigma coaching, di mana tahapan tersebut terdiri dari praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Seperti apa kegiatannya? Cekidot. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Guru. Nah, gimana kabarnya? Sehat ya, alhamdulillah. Ini Bu, rencananya kan kemarin kita mau observasi nih. Nah, itu kan. Namun sebelum kita observasi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait persiapan, tujuannya seperti apa. Saya ingin tahu lebih dahulu, Bu ya. Nah, kalau yang udah Ibu siapin apa aja nih kira-kira? Oh, yang saya sudah siapkan dari perangkat pembelajarannya, medianya saya buatkan PPT, alat evaluasi, kertas kerja untuk kelompok anak. Oh, kertas kerja sudah siapkan, LKPD-nya. Iya, ya. Nah, tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai ini apa nih? Dari segi materinya memenuhi ketuntasan materi sih sebenarnya kan, dalam artian materinya materi tentang apa nih? Mata pelajarannya materinya tentang temanya tema 8 tentang bumiku, tema 1 pembelajaran 4. Materinya itu tentang bagaimana anak-anak itu membandingkan, memprediksi sebelum dia dikasih sebuah artikel dan setelah dia dikasih artikel. Perbandingan antara sebelum, kan nanti anak-anak itu memperkirakan dari judulnya, dari judul anak-anak diperkirakan apa kira-kira yang akan ada di artikel tersebut nantinya. Nah, setelah dikasih artikel, nanti anak jadinya lebih tahu dari faktanya itu dari artikel tersebut. Nah, jadinya nanti dia flashback perbedaan, apakah ada perbedaan antara sebelum dia membaca artikel dan setelah dia membaca artikel. Oke, baik. Berarti yang Ibu gali yang ingin dicapai penggunaannya berpikir kritis siswa mungkin ya? Itu muatan bahasa Indonesianya. Kalau PPKN-nya itu tentang kewajiban. Kewajiban seorang pelajar. Di sana nih area perkembangan yang mau dicapai misalkan dari apa tadi, apakah berpikir kritisnya atau misalkan berpikir kreatifnya, apa nih yang mau dikembangkan di area tersebut kira-kira? Dari pembelajaran, tujuan pembelajaran itu misalkan si anak mampu berdiskusi, misalkan kemudian berpikir kritis. Nah, apa nih yang menurut Ibu yang ingin Ibu kembangkan itu? Ingin berpikir kritis dalam artian anak itu sebelum ini dikasih ini udah tahu ada pandangannya terlebih dahulu. Dia jadinya terus berpikir dengan apa permasalahan tersebut nanti sehingga dia bisa menyelesaikannya, baik itu secara individu ataupun kelompok. Oke, siap. Satu lagi Bu, strategi apa yang dipersiapkan untuk mencapai area perkembangan tersebut? Misalkan apa membuat sesuatu gitu kan, dari yang Ibu sampaikan tadi. Kira-kira apa nih? Strateginya yang mau dicapai dari bagaimana membuat si anak itu bisa berpikir kritis misalkan. Strateginya seperti apa? Dengan melakukan persepsi, dengan mengaitkan apa yang sebelumnya dia mungkin ketahui dari luar, dari berita, seperti dengan artikel itu yang istilahnya dia mengetahui sebenarnya materi itu, tapi materi ya oke lah anunya itu dia mengetahui, tapi kan kita itu untuk memperjelas dan dia menggali pengetahuan yang di luar mungkin diketahui melalui televisi atau koran digital dah, karena sekarang kan lumayan Pak. Baik, berarti selain itu mungkin RPP udah disiapkan kan, mau belajar, PPT-nya juga PPT-nya sudah siapkan. Itu merupakan sebagai strategi yang disiapkan. Oke, baik, terima kasih Ibu Guru. Observasinya pra observasi ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Tentunya kita nanti kita lihat observasi selanjutnya. Oke Bu, terima kasih banyak ya.
kalian di posisi itu. Nah, jadi, nah, terus bagaimana? Sedih, apa lagi? Kenapa? Oh, berkeinginan seperti orang-orang lain yang mampu ya. Istilahnya melihat mereka bisa berhasil. Oke. Apakah undang-undang mengenai setiap warga Indonesia berhak memperoleh pendidikan? Ada undang-undangnya nggak? Ada. Undang-undang nomor 31 ayat 2. Pernah nggak dengar? Setiap warga negara memiliki hak yang sama di memperoleh pendidikan. Makanya kita diwajibkan sekolah 9 tahun. Jadinya sampai SMP kalian wajib sebenarnya untuk bersekolah. Tapi paling tidak kalian harus lebih bersyukur karena alhamdulillah kalian itu tidak seperti anak-anak jalanan ya. Kalian alhamdulillah memiliki orang tua. Oke. Mengapa anak-anak perlu mengenyam pendidikan? Kenapa? Untuk menggapai cita-cita. Apa cita-citanya? Dokter. Mudahan terkabul. Kita aminkan. Semoga nanti cita-citanya terwujud. Oke, yang lain? Tentara. Oh, mudahan besok Riki jadi tentara. Tapi dengar Riki, kalau mau jadi perlu kita menggapai cita-cita itu sebagai step kita untuk kita terus belajar. Karena ada tujuan hidup kita, ada tujuan kita untuk menggapai cita-cita tersebut. Caranya bagaimana? Belajar yang baik. Nanti SMP, SMA, kuliah ada beasiswa. Kalau kalian belum mampu, insya Allah. Tapi kalau otak kalian mampu untuk berpikir lebih, ada beasiswa, misi nanti namanya di sana. Kalian bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi untuk menggapai cita-cita itu, walaupun dengan sifat ekonomi yang rendah ataupun sedang. Tapi paling tidak kalian terus berjuang dan berusaha untuk terus belajar. Oke. Nah, baca lagi dulu. Ayo, sekarang tugas kalian baca artikel sekolah anak jalanan. Nanti kalian buat ya bahannya itu kalian isi ya. Baca dulu baca. Kalau belum dibaca. Baca perintahnya dulu, baca artikelnya. Ayo Ian, coba baca dengan besar suaranya. Sampai mana baca besar? Jauh dari gelap hingga jalan raya dan tersembunyi di kawasan sebelumnya saya ramai dan dikatakan anak-anak jalanan diperkenalkan bersekolah, anak-anak memasuki Bacanya sama-sama. jalanan dan anak pulang dari sekolah yang selalu mata biasa ini berada di anak yang pendidikan menurut saya kemampuan biasa membaca yang besar berbentuk sejak tahun minggu dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat mandiri dan berupa dengan sekolah formal. Tak hanya dari beragam yang belajar pun hampir sama dengan sekolah formal.
kebanyakan dan berlangsung selama 5 hari dalam sendiri karena PTN di masa bersama dan bersama baik kita dan Ya, bagaimana? Ini yang juara Bu. Ya, Setelah tadi melaksanakan observasi, apakah saya ingin bertanya sedikit Bu, apakah itu sudah puas dengan pembelajaran yang tadi dilaksanakan? belum. Belum. Kenapa belumnya Bu? Belumnya karena anak-anak ini kurang semangatnya masih kurang, memang bersemangat tapi masih kurang. Terus dari kurangnya saya juga, dari saya tahu kurangnya saya, evaluasi itu memang kan ada 2 muatan di sana, PTN sama bahasa, tapi saya tahu ada kesalahan sebenarnya saya taruhin IPS Ya, 2 soal. muatan pembelajaran. Ya. Kemudian apa lagi Bu dari segi kurang puasnya? Kurang puasnya ya karena memang pertama sikon anak-anak juga Kondisi anak-anak ya belum terlalu untuk fix untuk dikendalikan. Hal positif apa yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran berlangsung tadi? Memotivasi lebih untuk dia sesuai dengan temanya kan Pak. Apa namanya ini kan tadi itu anak jalanan. Ya. Bagaimana anak-anak itu harus lebih bersyukur akan kehidupannya dia yang saat ini tidak seperti anak-anak jalanan tersebut. Terus bagaimana dia harus terus belajar untuk mengembangkan dirinya, walaupun sikon kita ketahui sikon di sini itu ya dari segi ekonomi mungkin kurang, tapi memberi mereka semangat untuk terus karena nanti bisa dengan dia dia akan memperoleh apa namanya beasiswa seperti bidik misi untuk meraih cita-citanya. Seperti tadi kan ada yang cita-cita dia di dokter, jadi tentara, seperti itu Pak. Kalau antusias, anak-anak antusias ya? Ya. Ya, luar biasa sekali memang. Aspek apa yang Ibu harapkan dalam pembelajaran ini, misalkan sudah tercapai atau belum? Aspek apa yang dikembangkan dari pesantren? Misalkan dari pedagogiknya atau dari pengetahuan siswanya, atau dari apa aspek apa yang menurut Ibu yang harus lebih dikembangkan? Ya, mau menggali pengetahuannya lebih dalam artian karena mungkin basicnya membaca kurang, minat membaca seperti itu. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk memenuhi kekurangan tersebut atau memperbaiki kekurangan tadi? Memperbaiki tersebut ya paling tidak melakukan pembinaan untuk istilahnya
mengajarkan mereka bagaimana untuk terus mau belajar, membaca, karena apapun itu kita mengetahui dunia itu juga karena membaca. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan kegiatan observasi dari yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.